Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Ayo, siapa yang tahu jamak qashar itu apa? Ciko tahu? Tidak tahu, Pak Guru. Apalagi ya? Ayo Laila, tahu nggak sholat jamak dan qashar itu apa? Kumpulkan sholat menjadi satu, Pak Guru. Sekali adik-adik, bahwa arti sholat jamak itu adalah mengumpulkan. Artinya mengumpulkan dua waktu sholat wajib menjadi satu waktu. Misalnya begini, dalam waktu sholat zuhur memasuki waktu, kita tidak sempat sholat karena posisi dalam perjalanan, dan sampai pada tujuan tersebut kita memasuki waktu asar. Jadi kita menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar menjadi satu di sholat asar. Lalu sholat qashar itu apa, Ahmad? Meringkas, Pak Guru. Meringkas apa? Meringkas apa ya? Oke, bahwa arti qashar adalah meringkas rakaat sholat wajib tersebut. Contohnya, sholat zuhur dilakukan 4 rakaat toh. Nah, kita niatnya meringkas menjadi 2 rakaat. Dan yang bisa diringkas dalam sholat qashar tersebut adalah sholat zuhur dan asar, isya itu yang berjumlahnya 4 menjadi lakukan menjadi 2 rakaat. Kalau sholat maghrib itu tidak boleh diringkas. Bagaimana dengan sholat subuh? Kalau sholat subuh itu tidak bisa dijamak dan bukan termasuk dalam kategori sholat yang boleh dijamak. Jadi sholat subuh itu tetap dilakukan di waktu sholat subuh tersebut. Sampai sini paham semuanya? Pak Guru, mau tanya. Ya Ahmad, tanya apa? Gini Pak Guru, apa boleh ketika kita atau ketika saya dan teman-teman itu main layangan dari, kan waktu minggu itu libur, dari sebelum zuhur main-main lah sebelum zuhur sampai pulang itu kan biasanya 4:30 atau jam 4 lebih. Nah, lupa sholat zuhur, lupa tidak sholat zuhur. Lalu bagaimana sholat zuhur? Apa boleh digabungkan dengan sholat asar habis saya dan teman-teman main layangan? Tidak boleh Ahmad, karena yang boleh menjamak sholat ketika kita dalam keadaan darurat saja. Contohnya dalam keadaan saat orang yang mempunyai penyakit yang penyakitnya itu terus menerus buang angin. Jadi ketika orang tersebut mau wudhu, tak lama berselang itu kentut lagi, dan susahnya begitu ketika dan itu dalam kesepakatan ulama diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Jadi
ketika memasuk waktu zuhur boleh dilaksanakan waktu zuhur dan waktu dan sholat asar sekalian digabungkan menjadi satu dalam waktu sholat zuhur tersebut. Dan ada lagi yaitu dalam perjalanan jauh. Contoh kalau orang-orang dahulu itu karena bepergian jauh, karena banyak melewati padang pasir, sehingga kebanyakan para musafir di kota Timur Tengah itu bepergian itu kalau awal perjalanan itu belum masuk sholat, maka dia lebih mengambil atau menjamak sholat tersebut ketika sampai pada tujuan. Dan kesepakatan ulama itu bahwa jarak yang boleh menjamak sholat yaitu kisaran 80 km. Kalau saat ini mungkin Ponorogo sampai Surabaya lah, kalau jaraknya ada segitu boleh kita menjamak sholat tersebut. Kalau kita naik bis dari Ponorogo ke Surabaya itu karena tidak bisa berhenti di tengah perjalanan, kita boleh menjamaknya. Kalau misal kita perginya 2 orang naik motor, itu karena teman kita itu satu frekuensi, bisa gimana ya, kita berhenti di perjalanan tersebut untuk melakukan sholat tepat waktu. Itu boleh saja, itu boleh sangat dianjurkan. Sampai sini paham semua nggih? Kita lanjut tentang beberapa jamak, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah ketika kita melakukan atau menjamak sholat itu dilakukan di awal waktu sholat tersebut. Misal atau contoh, ketika kita mau pergi kemana gitu yang jaraknya mungkin lebih dari 80 km, ketika kita mau pergi itu karena sudah memasuki waktu zuhur, kita boleh melaksanakan waktu zuhur digabungkan dengan sholat asar, dan sekaligus kita mengkosornya. Jadi yang berjumlahnya yang sholat asar dan sholat zuhur tadi digabungkan di awal waktu, yaitu di sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Dan lalu kita juga boleh kalau mengkosornya sekalian, jadi yang berjumlahnya 4 rakaat digabungkan menjadi dikosorkan menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Lalu yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir ialah menjamak sholat yang dilakukan di akhir waktu, contohnya sholat maghrib dan sholat isya. Ketika kita mau pergian karena waktu itu belum memasuki waktu maghrib, kita berangkat perjalanan, kita boleh lalu sampai pada tujuan mungkin jam berapa ya, sudah memasuki sholat isya lah, kisaran jam 10 memasuki sholat isya. Nah, di waktu isya tersebut kita melakukan menjamak sholat maghrib dan sholat isya, dilakukan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Lalu sekaligus kita mengkosor sholat
Isya yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan maghrib? Sholat maghrib tetap dilakukan 3 rakaat. Sampai sini paham nggih? Paham Pak Guru. Karena materinya sudah selesai, mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri sampai sini. Bila ada kesalahan dari Pak Guru menyampaikan materi pagi hari ini, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.